Kita masuk materi inverse fungsi kosinus. Apabila Y sama dengan kosinus X, untuk 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan V, inversenya menjadi X sama dengan inverse kosinus Y atau X sama dengan arcus kosinus Y. Untuk negatif 1 lebih kecil sama dengan Y lebih kecil sama dengan 1. Untuk lebih jelas perhatikan contoh berikut. Tentukan hasil dari A inverse kosinus setengah. Kita kerjakan. Inverse kosinus setengah itu sama dengan kosinus berapakah yang hasilnya setengah? Kita sudah mempelajari tabel sudut-sudut istimewa. Berarti ini sama dengan 60 derajat. Atau jika kita ubah ke dalam bentuk V, ini menjadi V per 3. Karena apa? V itu nilainya 180. Kemudian bagian B, tangen dari inverse kosinus 5 per 13. Yang pertama, kita misalkan inverse kosinus dari 5 per 13 ini sama dengan A. Maka kosinus A itu sama dengan 5 per 13. Kosinus rumusnya adalah samping per miring. Maka kita harus mencari depan. Cara mencari depan gunakan Pitagoras. Depan itu sama dengan akar miring kuadrat dikurang samping kuadrat. Ini menjadi akar, kita masukkan yang miringnya tadi 13 kuadrat dikurang sampingnya 5 kuadrat. Ini sama dengan akar 13 kuadrat 169 dikurang 5 kuadrat 25. Kita kurangkan, ini menjadi akar 144. Akar 144 itu sama dengan 12. Maka kita cari tangen dari inverse kosinus 5 per 13 itu sama dengan tangen A. Yaitu rumusnya adalah tangen itu depan per samping. Depannya tadi 12, sampingnya 5. Inilah hasilnya. Contoh bagian C, kosinus dari inverse kosinus setengah. Apabila ada soalnya seperti ini, maka ada dua hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kosinus dari inverse kosinus X ini sama dengan X. Yang kedua, inverse kosinus dari kosinus X itu sama dengan X. Kita cocokkan dengan soal. Di atas adalah kosinus dari inverse kosinus setengah itu sama dengan, berarti yang bagian ini hasilnya menjadi setengah. Yang ketiga, inverse fungsi tangen. Apabila Y sama dengan tangen X, untuk negatif V per 2 lebih kecil X lebih kecil V per 2, inversenya menjadi X sama dengan inverse tangen Y atau X sama dengan arcus tangen Y. Untuk negatif tidak terhingga lebih kecil Y lebih kecil tak terhingga. Contohnya, tentukan hasil dari A inverse tangen negatif 1, B kosinus dari inverse tangen 3/4, C tangen dari inverse tangen negatif 1. Kita jawab yang bagian A, inverse
tangen negatif 1 itu sama dengan, di sini ada tanda negatif, maka kita harus mengingat sudut negatif, yaitu tangen negatif alfa itu menjadi negatif tangen alfa. Tanda negatif ini kita buat ke depan menjadi negatif inverse tangen 1. Ini sama dengan negatif ini kita tulis tangen berapakah yang hasilnya 1? Berarti 45 derajat. Atau kita ubah ke dalam bentuk V, negatif V per 4. Kemudian yang bagian B, kosinus dari inverse tangen 3 per 4. Kita misalkan inverse tangen 3 per 4 itu sama dengan A. Maka tangen A itu sama dengan 3 per 4. Tangen itu depan per samping. Jadi kita cari miring pakai Pitagoras, yaitu akar depan kuadrat ditambah samping kuadrat. Ini sama dengan akar depannya tadi 3 kuadrat ditambah sampingnya 4 kuadrat. Ini sama dengan akar 3 kuadrat 9 ditambah 4 kuadrat 16. Totalnya menjadi 25. Akar 25 itu menjadi 5. Kemudian kita sudah mendapat depan, samping, dan miringnya, maka kita masukkan ke soal. Kosinus dari inverse tangen 3 per 4 ini sama dengan kosinus A. Ini menjadi, kosinus itu rumusnya samping per miring, yaitu sampingnya tadi 4, miringnya 5. Hasilnya 4 per 5. Kemudian yang bagian C, tangen dari inverse tangen negatif 1. Kalau ada bentuknya seperti ini, ada dua ketentuan. Yang pertama, tangen dari inverse tangen X itu sama dengan X. Yang kedua, inverse tangen dari tangen X itu sama dengan X. Maka contohnya yang bagian C, tangen dari inverse tangen negatif 1 ini sama dengan, kita perhatikan berarti dia cocok ke yang di atas sini, jadi negatif 1.